bicara soal politik, lebih khususnya tentang partai politik yang segera akan dideklarasikan. Para pemilih PAN yang dulu dijanjikan bahwa kita akan beroposisi bersama dengan rakyat, itu akan kembali ke umat. Soal kezaliman seperti pembunuhan 6 laskar FPI. Sumatera Barat sendiri tokoh umat siapa saja, Bang? Masih sangat penting oposisi kiranya di Republik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di diskusi kita. Kali ini kita akan bicara soal politik, lebih khususnya tentang partai politik yang segera akan dideklarasikan, yaitu tentang Partai Umat. Di sini di studio kami telah hadir narasumber kita, Bapak Taslim Caniago. Beliau adalah Ketua Tim Persiapan Pendirian Partai Umat atau TP3U Sumatera Barat. Kita akan bicara tentang prospek partai politik, khususnya Partai Umat dan politik lokal Sumatera Barat ke depan. Baiklah, sekarang kita sapa, kita berdiskusi dengan narasumber kita. Selamat siang, Bang Taslim. Selamat siang, Mon. Apa kabar? Sehat? Iya, sehat, alhamdulillah. Ya, Bang, gimana Bang? Kegiatan sehari-hari sekarang selain dari Partai Umat, mempersiapkan Partai Umat, apa saja sekarang kegiatan? Kegiatan tentu menjalankan usaha-usaha kecil lah ya. Saya itu lebih fokus pada Partai Umat sekarang. Ya, karena Partai Umat perlu difokusin ya. Partai baru tentu perlu energi dan perlu tenaga, perlu pemikiran yang lebih banyak lagi untuk bisa mewujudkan partai ini. Iya, Partai Umat ini dianggap orang kan sempalan dari Partai Amanat Nasional PAN, dan pengalaman sebelumnya partai-partai sempalan ini sulit bertarung, bahkan sulit lewat ambang batas parlemen. Saya kira itu adalah anggapan yang salah ya, kalau dikatakan Partai Umat lah partai sempalan PAN. Iya, nah terus? Kalau seandainya disebut partai sempalan PAN, tentu yang akan diambil kan yang ada di PAN. PAN-nya sekitar 7% ya. 3%, tinggal di PAN separuh, Umat separuh, berarti nggak lolos ya. Tapi Partai Umat lahir daripada kondisi politik pada saat ini sesungguhnya, bukan karena persoalan di PAN. Itu hanya sebagian kecil saja karena ada persoalan di PAN, lalu hadir Partai Umat. Tapi bukan itu. Tapi sungguh perbedaan yang tajam terhadap pandangan politik bangsa Indonesia saat ini. Iya, tapi kan tidak bisa ditutup juga. Ini kan pentolannya, tokohnya besarnya kan Pak Amin Rais. Beliau kan pendiri PAN. Sekarang ya kita bisa telusuri dalam berita-beritanya, karena ketidakpuasan kepada pengurus PAN yang ini, maka berdiri Partai Umat. Nah, di Sumbar sendiri Bang Taslim kan orang PAN juga sebelumnya. Iya. Nah, gimana penjelasannya? Jadi kalau dikatakan tidak ada pengaruh PAN ya, tentu ada, tentu ada, karena Pak Amin ada di situ, dan kebetulan juga saya adalah pengurus PAN sebelumnya. Lebih kepada perbedaan prinsip politik ya, di mana pada saat itu kita ingin PAN itu berada pada di luar pemerintah ya, di luar pemerintah yang mengontrol kinerja pemerintah, oposisi lah ya. Karena memang masih sangat penting oposisi kiranya di Republik saya ini. Tapi setelah PAN ini selesai kongres, kepengurusan itu lebih memilih kepada masuk dalam pemerintah tanpa syarat apa-apa. Artinya apa? Artinya kita ada follower daripada pemerintah. Tentu kita nilai kalau sudah masuk mengikut pemerintah, itu tidak ada bargaining posisi sama sekali. Tidak bisa kita berjuang. Namanya juga pengikut. Pengikutnya bagian akhir lagi, ya. Nah, kalau bersama-sama dari awal, jelas. Bisa kita negosiasi, bisa bargaining lah soal kepentingan masyarakat. Tapi kalau kita mengikut dia belakang, apa kata yang depan, itu yang akan terjadi. Maka lahirlah Partai Umat ini karena memang perbedaan prinsip itu. Jadi bukan semata-mata kalah kongres segala macam, tapi lebih kepada perbedaan prinsip. Apabila PAN ini tidak masuk ke pemerintah, tidak akan lahir Partai Umat.
Ya, itu sesungguhnya yang menjadi perbedaan. Iya, cuma ya dari penjelasan Bang Taslim tadi kan jelas itu karena perbedaan prinsip dari partai jadi lalu buat Partai Umat. Terus yang jadi konstituen dan pemilihnya nanti siapa targetnya? Bagaimana nanti kan sama juga bisa yang PAN juga, Muhammadiyah juga seperti itu. Ya, tentu para pemilih PAN yang dulu dijanjikan bahwa kita akan beroposisi bersama dengan rakyat, tentu akan kembali ke umat. Maka beradalah di gerbong itu. Dan tidak itu saja, ada lagi kelompok lain. Di luar PAN itu ada juga yang tidak suka dengan pemerintah, tidak suka dengan kinerjanya maksudnya tidak sepaham dengan cara pemerintah mengelola negara ini, maka dia akan bergabung dengan Partai Umat. Saya kira tidak tertutup bisa dari partai-partai lain lah ya. Dengan tidak etis juga kita sebutkan nama partai masing-masing. Apalagi partai yang dulu berseberangan dengan dari awal dengan kelompok pemerintah. Tapi gabung dengan pemerintah. Gabung dengan pemerintah pasti ada. Kenapa orang memilih kalau kita sebut Pak Prabowo zaman itu karena memang tidak ingin dipimpin oleh presiden sekarang Pak Jokowi ya. Maka dia memilihlah Pak Prabowo. Nah, sekarang ini masuk ke situ. Nah, tentu kita akan menjawab persoalan atau hati nurani masyarakat yang ingin berada di luar pemerintah. Ya, bicara soal partai politik ke depan tentunya tidak cukup hanya dengan tadi itu alasannya berbeda prinsip, tapi juga bagaimana eksistensi dari partai politik ke depan. Partai Umat punya survei enggak? Soal berapa banyak nanti masa atau pemilihnya. Karena kalau yang seperti tadi itu kan dulu PAN ini juga ada sempalan Partai Matahari Bangsa, PMB, mati sebelum berkembang, tidak masuk gitu kan. Dan sekarang partai juga kalau dicek 2019 kemarin itu 14 partai. Cuman 9 yang lolos, 14 partainya. Itu terlalu banyak. Jadi bagaimana apa sebetulnya yang menjadi landasan jelas sehingga partai ini begitu optimis membuat partai baru? Jadi kita tidak hanya soal sempalan itu saja ya, tapi kenapa kita optimis membangun partai baru itu? Karena memang persoalan bangsa ini yang perlu disikapi, harus ada wadah baru. Ya, contoh soal ketidakadilan, soal kezaliman. Ketidakadilan itu tidak hanya soal penegakan hukum saja, ada ketidakadilan ekonomi, ya, tidak terlihat penegakan hukum, sementara kita negara hukum. Nah, contoh dekat saja seperti pembunuhan 6 laskar FPI, ya. Nah, itu tidak jelas ujung pangkalnya kan, sampai sekarang, ya. Nah, sampai sekarang itu kan ketidakadilan dan baru kemarin saja, ya. Sederhana kita melihat ketidakadilan dalam penegakan hukum, di mana biasanya dalam undang-undang itu terdakwa itu mesti dihadirkan di pengadilan, ya. Itu undang-undang. Nah, sekarang adanya katanya peraturan Mahkamah Agung boleh tidak dihadirkan. Mana kira-kira lebih tinggi undang-undang daripada peraturan? Nah, sisi lain ada di ruang sidang itu hakim ada pengacara ada jaksa ada. Kenapa terdakwa tidak dihadirkan? Kenapa mesti virtual? Ini Habib Rizik nih. Habib Rizik ya. Di sisi lain ada yang terdakwa dihadirkan malah. Dihadirkan di persidangan. Nah, ada kalau nggak salah Inspektur Napoleon siapa ya? Hadir dia di situ, malah ada goyang dia menerima putusan hakim. Nah, inilah ketidakadilan dalam penegakan hukum. Ruang-ruang ini ingin diisi oleh Partai Umat. Jadi bukan persoalan jumlahnya berapa yang tidak suka, bukan. Kita ingin meruang, ya, karena tagline kita tegakkan lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Itu ngeri-ngeri sedap juga tagline dari Partai Umat. Contoh sekarang bicara soal keadilan ekonomi, ya. Saya baca di beberapa mass media itu kita punya stok beras yang begitu banyak. Kabulok sendiri yang mengatakan ada berapa stok beras. Malah beras itu tidak kepakai. Perlu beras lain untuk mencampurnya kualitas lebih baik. Sekarang di sisi lain pemerintah pingin mengimpor lagi. Nah, pada saatnya waktu dekat juga akan ada panen raya. Artinya apa? Inilah ketidakadilan terhadap petani kita. Mereka bertani, lalu beras diimpor, ya pasti harganya turun. Nah, inilah bentuk ketidakadilan. Mestinya kita tidak perlu mengimpor saat masyarakat panen raya, jangan diimpor supaya harganya bisa dinikmati oleh petani.
Itu bentuk-bentuk ketidakadilan. Makanya kita harus lawan kezaliman seperti pembunuhan, penangkapan para ulama, ya. Contohnya dalam sejarahnya tidak ada orang meninggal di tahanan. Ada kemarin Ustadz yang masih muda itu ya, yang itu siapa namanya? Ya, saya lupa itu namanya. Itu dia meninggal di tahanan. Ya. Mestinya sakit aja udah dibawa. Ini meninggal di dalam tahanan. Lain persoalan meninggal di rumah sakit. Artinya itulah kezaliman. Orang sudah minta tolong dirawat, nggak dikasih. Ya. Nah, ya tapi kan kalau untuk seperti yang Abang sebutkan tadi satu persatu kan bisa dipilah-pilah kasusnya. Kan banyak instrumen yang bisa digunakan untuk mengapa harus mendirikan partai dan ya kenapa harus mendirikan partai kayak gitu kan? Karena komisi-komisi juga banyak, jalur-jalur juga banyak dan sebagainya. Ya sekarang kita lihat ya, apalagi komisi-komisi ya. Komisi-komisi itu dicengkrami oleh kekuasaan yang luar biasa. Masuk HAM, Komnas HAM? Komnas HAM banyak itu dicengkrami oleh kekuasaan. Yang memilih anggota Komnas HAM siapa? DPR, ya kan? Yeah. DPR di mana? DPR itu ada di pemerintah, kecuali hanya satu partai, yang tidak ada di pemerintah. Semuanya pemerintah. Pasti ya, yang menjadi anggota komisi itu adalah yang dipilih oleh koalisi terbesar. Dan disinilah sulitnya lembaga DPR tidak terjadi keseimbangan. Nah, pemerintah kekuasaan rezim ini terlalu mencengkram lembaga DPR, sehingga DPR itu bukan lagi mewakili suara rakyat sesungguhnya, tapi lebih kepada mewakili mensukseskan apa yang maunya pemerintah. Itulah kira-kira. Iya, kalau memang pemerintahnya jalannya benar dan bagus kan disokong, Bang. Iya, kenyataannya apa? Makanya belum tentu. Contohnya yang tadi soal keadilan itu siapa yang harus mengkritik? Nah, maka inilah lahir Partai Umat ini supaya nanti ya bisa menyembangi ketidakadilan. Partai ini kan biayanya besar. Dari mana biayanya? Ya, saya kira kalau namanya Partai Umat ya dari umat. Ya, umatnya kan belum ada sekarang. Ya, umatnya sudah ada, contoh Salim. Umat cuma ya satu belum disebut umat. Satu. Nah, kemarin kami sudah melakukan rapat konsolidasi. Sumbar ya. Sumatera Barat ya. Itu semua daerah sudah ada. Artinya di semua daerah umatnya sudah ada. Dan insya Allah saya kira terutama di Sumatera Barat tentu akan banyak masyarakat kita yang ingin melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Ini sudah pasti deklarasi 17 Ramadan, 27 April besok? Ya, insya Allah 17 Ramadan kita deklarasi. Dan kemarin juga kita konsolidasi dalam rangka menyambut persiapan deklarasi itu. Oke, bicara Partai Umat, setelah tadi konteksnya nasional, Bang, kita bawa ke lokal. Di sini, seperti Abang sebutkan tadi, ada satu partai di tingkat nasional itu yang beroposisi. Mereka juga juara di Sumatera Barat. Ya kita sebut aja lah PKS. Ya. Nah, Abang, bagaimana ini peluang Partai Umat ini nanti ke depan dan seperti apa strateginya? Karena PAN juga ada, PKS juga ada yang ditarget tadi sebagai umatnya tadi. Ya, peluang umat di Sumbar itu saya kira polanya tidak jauh berbeda dengan nasional ya. Cuma satu partai yang beroposisi. Ya. Yang lain sudah bersama pemerintah. Ya, bisa jadi nanti dari PAN itu akan pindah ke umat. Nah, lalu bisa jadi nanti kita sebut dari Gerindra akan pindah ke umat. Ya, bisa jadi ke situ. Inilah yang ditampung. Karena nggak mungkin semua PKS nampung semua. Nah, misalnya sudah ditampung oleh Partai Umat. Ya. Banyak yang pingin terutama di Sumatera Barat ya. Justru Sumatera Barat ini saya kira umat akan tumbuh subur ya. Iya, kenapa percaya diri betul Partai Umat di Sumatera Barat, Bang? Karena pengalaman politik ya. Pengalaman politik kita itu basis Islam ya. Nah, Partai Umat kan jelas-jelas partai yang amar ma'ruf nahi mungkar ya. Iya, ada P3 juga basis Islam, ada PKB basis Islam. Iya, basis Islam, tapi kan beda apanya? Bersama pemerintah dia. Oh gitu. Kalau umat ini kan di luar pemerintah ya. Seperti itulah ya. Makanya dengan adanya basis Islam yang kuat di Sumatera Barat, sekira
akan menyuburkan pertumbuhan umat. Ya. Oke, partai politik ini sebetulnya ya kalau kita melihat orang yang mulai-mulai apatis dengan partai politik kan menganggap partai politik ini sama saja, cuman alat saja untuk melompatlah mencapai kekuasaan, ingin jadi kota dewan, ingin jadi bupati, gubernur dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya yang lebih menentukan itu tokohnya sebetulnya. Nah, Sumatera Barat sendiri tokoh umat siapa saja, Pak? Yang bisa merekat, yang bisa jadi magnet. Jadi kita mencoba tidak bersandar kepada tokoh. Ya. Kalau bersandar kepada tokoh, saat tokohnya layu, ya partainya cukup layu. Ya, tapi faktanya tokoh. Ya makanya kita akan mencoba membangun partai ini dengan kebersamaan. Ya kita lebih perjelas soal visi partai. Maka itu akan jelas sekali di mukadimah partai umat. Dan itulah akan dikontrol dengan baik. Nah, kalau hanya bertumpu sebagai tokoh, ini akan mudah. Kita sering partai politik yang bertumpu pada tokoh. Itu dia akan saat tokohnya miring ke kiri, dia ke kiri. Miring ke kanan, dia ke kanan. Maka kita akan bertumpu kepada mukadimah partai, ya. Nah, itu yang akan menjadi sandaran kita. Nah, kita ini yang ya biasa-biasa saja ini adalah yang mengurus partai untuk menjaga bagaimana partai ini berjalan pada realnya yang diharapkan seperti apa yang disampaikan dalam mukadimah partai itu. Ya, tadi saya searching juga. Abang juga pernah ngomong bicara soal targetnya anak muda. Dan ini partai Islam. Partai anak muda dengan Islam. Ini maksudnya bagaimana? Karena juga ada partai Bro dan Sis, partai PSI, ya kan? Ini targetnya seperti apa? Menargetkan anak mudanya seperti apa? Ya, kita memang karena pemilih terbesar kan pemilih anak-anak muda ya. Anak muda. Kenapa kita rekrut anak muda itu? Karena secara berpolitik tentu anak muda ini masih polos ya. Kita ingin mengajak anak muda ini berpolitik yang benar ya, berpolitik yang jelas sesuai dengan menjadi ciri khas orang Minangkabau ini, religius, dan inilah yang akan menjadi cikal bakal pemimpin pada masa yang akan datang. Nah, kalau kita targetkan yang lebih tua-tua, saya kira ini kan sudah terpolarisasi ya, pikirannya sudah macam-macam kan. Ya, tapi kalau anak muda ya kita siapkanlah generasi ke depan dari Sumatera Barat ini sesuai dengan mukadimah dan visi misi Partai Umat itu. Maka kita akan mencoba Partai Umat wadah bagaimana mewujudkan generasi muda Sumatera Barat itu tidak hanya berkiprah di Sumatera Barat, tapi berkiprah secara nasional sesuai dengan mukadimah partai yang kita siapkan. Ya, tapi semua orang partai kan di awal-awal memang seperti itu, Bang. Apa-apa yang bisa dipegang oleh calon mungkin yang akan bersimpati ke umat, bagaimana kami tidak akan lari dari janji dan bagaimana. Ini kan ya dalam tanda kutip ini lip service orang partai menjual partai seperti itu gitu. Gimana Bang lihat pendapat orang seperti itu? Jadi saya kira biasa saja orang berpikir seperti itu karena mereka melihat partai-partai yang sudah ada ya. Nah, Partai Umat saya kira berbeda ya. Karena konsistensinya Pak Amin Rais sebagai pendiri dan Majelis Tinggi atau Dewan Suruh Partai itu ya. Beliau konsisten terhadap Islam, pergerakan Islam ya. Dan konsisten terhadap kedaulatan bangsa ini, konsisten terhadap penegakan hukum dan segala macam. Nah, dari dulu Pak Amin tidak berubah, selalu kritis ya. Tapi dan inilah juga yang kita janjikan ya, kepada masyarakat. Itu contoh kita ya, contoh kita yang selalu konsisten, ingin berada saat kampanye PAN, beliau mengatakan PAN akan selalu berada pada oposisi mengontrol pemerintah ya. Nah, mestinya kalau beliau tidak konsisten, beliau akan sama saja di PAN. Ya, buat apa lagi bagi beliau? Karena umur sudah begitu sudah cukup berumur dan beliau tidak mengejar jabatan, tidak ingin jadi ketua MPR, tidak ingin jadi presiden, tapi beliau ingin bagaimana bangsa ini baik pada masa yang datang. Itulah bentuk konsisten Pak Amin Rais ya. Maka inilah yang kami bawa. Dan konsistensi Pak Amin Rais ini insya Allah Partai Umat juga akan konsisten dengan nilai perjuangan yang kita bawa. Iya, tapi Pak Amin Rais sudah berumur. Abang sebetulnya tidak muda lagi, tapi menarget anak muda. Bagaimana? Ada anak muda? Siapa anak muda sekarang yang diajak Partai Umat? Tokoh-tokoh mudanya. Jadi ini kan kita baru proses pembentukan partai politik ya. Nah, tentu saya sudah coba mengajak anak muda. Kita tidak akan berani mengatakan tidak ada anak muda karena kita sudah melakukan komunikasi dengan anak muda. Tentu ada stok-stoknya yang kita ajak.
Dan walaupun kita cari anak muda yang belum berpolitik ya. Nah, kita melalui gerakan dan jaringan yang ada tentu kita bisa mengajak anak muda. Sekarang di Sumatera Barat sudah terbentuk semuanya Bang, kabupaten kota 19? Untuk tim persiapan pendirian partai alhamdulillah sudah terbentuk. Berarti 19. Waktu deklarasi nanti sudah langsung penetapan DPD apanya? Belum. Saat deklarasi masih TP3 umat ya. Nah, setelah dimasukkan sudah mau masuk ke Dekumham, barulah kita bentuk kepengurusan. Kapan Kemenkumham masuknya? Setelah deklarasi sudah masuk. Setelah deklarasi. Secara nasional sekarang udah oke, 34 provinsi ya? Secara nasional TPU 3-nya sudah 34 provinsi. Sudah semua? Sudah semua. Kabupaten kota, kalau Sumbar oke. Nah, kalau Sumbar alhamdulillah sudah ya. Jadi kita selain ini ya cabang-cabang juga sudah siap orangnya, tapi memang belum 100% lah. Iya. Angka 50%. Terus sekarang umat bergerak di Sumbar pakai biaya siapa? Ya tadi saya katakan umat itu bergerak pakai biaya umat. Ya cuman persoalan di apa tadi itu kan ada, saya tertarik juga tadi melihat, saya searching juga tagline-nya melawan kezaliman, tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Kalau di Sumatera Barat bagaimana? Tagline itu masih berlaku nak? Apa yang zalim? Apa yang tidak adil di Sumatera Barat? Saya kira kezaliman di tingkat nasional akan berpengaruh ke tingkat bawah. Ya. Apabila di atasnya sudah tidak baik, di bawahnya juga akan begitu. Nah, maka kita yang menjaga di bawah ini. Ya. Pasti ada juga saat masyarakat orang di pusat import beras yang merasakan masyarakat Sumatera Barat juga. Itulah ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat punya soal ekonomi. Iya. Tapi saya kan sudah lama kenal Bang Taslim nih. Saya tahu betul bagaimana dulu merintis Partai Amanat Nasional ya. Ada juga salah satu namanya dulu ada Pak Bang Jeffrey Giovanni. Ini abang sakit hati ke PAN nggak atau gimana ini? Kenapa bang? Atau bang karena bang nggak masuk PAN lagi, harus masuk umat gitu? Kalau secara nasional oke lah, Pak Amin konsisten. Tapi ini kan politik juga berkaitan dengan kepentingan pribadi ya, dengan visi misi pribadi. Kenapa bang tidak di PAN lagi? Kenapa harus di Partai Umat? Jadi saya waktu kongres itu kan berada bersama Pak Amin. Kita sama-sama ingatkan tetap pada oposisi. Tentu saya akan selalu ikut dengan Pak Amin Rais ya. Nah, saya tidak berusaha juga untuk mendapatkan posisi di PAN ya, karena menurut pendapat saya memang tidak cocok. Kalau PAN berada bersama pemerintah, secara politik saya tidak paham saya seperti itu. Ya karena Pak Amin merasakan itu ya, ini kelompok yang menikah partai ini kelompok yang memang ingin melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Apabila PAN tidak ke situ ya kita tidak ikut di situ. Tidak akan mendirikan partai. Iya. Dulu abang paling getol juga pendukung mengusung wali kota Padang Henry Septa kan? Iya. Iya. Sekarang abang di luar bagaimana PAN gitu kan? Jadi sekarang ya kan sudah selesai kita usung Henry Septa sebagai sudah berhasil. Sudah berhasil. Malah jadi wali kota sekarang. Dia sudah jadi wali kota dia kan. Terus seterusnya tentu sebagai partai umat ya kita akan kritisi kalau ada hal yang tidak bagus yang menurut kita tidak adil dan zalim terhadap umat atau masyarakat gitu. Tentu tidak peduli kita mau kita pernah ikut mengusung atau tidak ya kita mesti bertanggung jawab ya. Kita dulu sama-sama saya dorong dia di PAN ya, dia jadi wali kota sekarang. Nah saya tentu saat itu memberikan inilah yang baik, tapi kalau dia tidak baik ya tentu harus punya tanggung jawab kita bagaimana menyuarakan supaya dia tetap berlaku baik. Oke, ya saya melihat begini bang, partai politik itu juga seperti mirip-mirip lah cara kerjanya dengan lembaga ekonomi. Jadi ada target pasar ya. Apakah memang target pasarnya cuman ini yang laku dijual, soal kezaliman, soal ketidakadilan, atau tidak ada yang lain gitu kan? Atau begini, Partai Umat punya platform nggak selain oposisi melawan yang sekarang berkuasa ya gitu kan? Apa yang lebih ide-ide yang akan dilakukan gitu kan, yang ditawarkan ke publik gitu kan? Kalau sekarang kan memang ada dua kelompok,
seperti diskusi kita sebelumnya, kiri dan kanan, ada yang pro penguasa, ada yang sebaliknya lah kayak gitu gitu kan. Jadi ini kan seperti pasar A, pasar B kayak gitu. Apakah memang kenapa tidak dimunculkan di Partai Umat ide-ide yang lebih besar selain memang melawan kezaliman dan ketidakadilan tadi gitu kan? Karena ke depan itu kan tantangannya kan bukan hal itu saja sebetulnya gitu kan. Nah, mungkin lebih elegan, lebih partainya ketika menawarkan platform program-program baru kayak gitu, visi misi baru di partainya gitu. Pernah dibahas nggak Bang di Partai Umat hal itu? Jadi begini ya, persoalan kita harus bicara persoalan yang lebih besar deh ya di partai itu. Persoalan lain itu muncul apabila persoalan yang besar ini tidak teratasi. Nah, menurut pendapat kita, persoalan bangsa itu saat ini soal kezaliman dan soal ketidakadilan. Gitu ya. Nah, kalau sudah terjadi keadilan, maka ini selamatlah semuanya. Nah, untuk apa kita ngurus yang kecil, sementara yang besarnya ini yang menangnya kagak pernah ketemu dia. Nah, kalau kita bicara umpamanya, akan perjuangan kredit, ya, itu hanya bagian kecil dari program gitu. Tapi besarnya itulah keadilan itu, ya, keadilan ekonomi. Betapa susahnya karena masyarakat katanya gampang dapat segala macam, ternyata kan tidak. Gitu. Nah, susah juga, harus ada borok segala macam. Nah, kenapa? Karena keadilan itu tidak ada yang memayungi, ya. Nah, sama konglomerasi yang lebih keluar sekarang ya. Karena ketidakadilan itu. Makanya kita harus mencari menyelesaikan persoalan dasar bangsa ini. Ya. Ya, kezaliman dan keadilan itu. Keadilan itu banyak, memang keadilan penegakan hukum, ekonomi. Keadilan bermacam-macam lah keadilan. Di situ maka payung besarnya kita selamatkan dulu, baru kita bisa bergerak ke bawah. Iya, ini partai baru dan belum deklarasi malah. Tapi memang harus optimis, harus percaya diri gitu kan. Tapi kita lihat sendiri fakta di lapangan, fakta yang sekarang terjadi. Ada partai yang sudah mapan sendiri pun sekarang goyang. Ada versi A, versi B dan kenapa percaya diri betul seperti itu, apalagi yang baru kayak itu kan. Jadi, kalau orang kritis melihat gini Bang, sedang yang lama, yang kuat saja bisa hancur-hancuran, kok apalagi yang baru belum apa-apa. Gimana Bang melihat itu? Nah, saya kira yang lama itu nilai kejuangannya rendah. Nilai kejuangannya rendah. Karena mereka melihat itu hanya sesaat ya. Kita kan melihat bangsa ini jauh ke depan ya. Seperti kemarin Pak Amin membuat TP3 Laskar itu kan. Ya, itu kan bukan hanya untuk hari ini sebenarnya. Kenapa belum getol itu untuk ke depan, jauh ke depan tidak lagi ada kezaliman seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, kemarin Pak Amin bilang 3 periode. Ya. Nah, itu kan nggak ada yang berani menyampaikan itu kan. Ya. Nah, padahal sebenarnya secara diam-diam kita sudah tahu ada permainan di belakang secara diam-diam. Maka Pak Amin potong cepat. Ya. Nah, sementara partai lain tidak ada. Ya, karena apa? Karena partai lain sudah dicengkram oleh kekuasaan itu tadi. Tapi Pak Jokowi Presiden kan sudah tegaskan, tidak akan mau, tidak akan pernah. Tidak akan pernah, itu kata Presiden. Ya. Lalu saya mau tanya, yang mengamandemen Undang-Undang Dasar itu siapa? Apakah Presiden atau MPR? Ya, MPR. Ya, MPR. Nah, saya tanya lagi, yang jadi ketua umum partai siapa? Apakah Pak Jokowi atau yang lain-lain? Ya. Nah, jadi memang ini Presiden memang tidak mau. Ya. Tapi kalau partai politik atau MPR mau bagaimana? Tidak ada, sepengetahuan saya tidak ada Presiden bisa membatalkan amandemen Undang-Undang Dasar. Ya. Sementara undang-undang saja yang tugasnya membuat undang-undang itulah Presiden pemerintah bersama DPR. Ya. Kalau pemerintah tidak setuju, sudah diparipurnakan, 3 bulan setelah itu undang-undang ini tetap jalan. Ya, betul. Nah, tetap jalan. Nah, sekarang saya tanya, kalau MPR mengamandemen Undang-Undang Dasar, Anda nak kewenangan Presiden, bisa nak Presiden membatalkan? Iya, kalau di undang-undang memang tidak diatur jelas ya. Cuman kan pengaruhnya seperti tadi itu kan eksekutif kan punya pengaruh juga lah, punya daya tawar juga lah. Nah,
menurut pendapat saya. Cuman sekarang motivasinya kenapa pula MPR punya motivasi akan 3 periode? Emang sekarang, maaf, sekarang memang DPR sama MPR itu diuntungkan di posisi sekarang? Nah, saya tanya, apa pula motivasi pemerintah itu membuat koalisi begitu besar? Ya, supaya stabil. Kenapa tidak biasa dibiarkan saja koalisi separuh-separuh? Ya, supaya kontrol ini jalan. Ya, karena pengalaman sebelumnya, kalau tidak kuat dukungan DPR-nya, itu parlemennya itu kan tidak stabil, gonjang-ganjing. Supaya stabil, ya makanya lebih banyak dia kumpulkan semuanya sebanyak mungkin oleh penguasa gitu. Nah, saya mau lihat karakter partai politik saat ini. Iya. Karakter partai politik saat ini itu ingin selalu berkuasa. Ya. Selama dia dapat bagian kekuasaan, kenapa tidak dia ikut bersama-sama? Tuh jadi presiden cuma satu. Nah, kalau yang lain nanti presiden bisa ribut lagi, belum tentu bersama. Kalau bisa diperpanjang 3 kali, bagiannya jadi segitu. 4 menteri, 4 menteri, 4 menteri. Kenapa tidak diperpanjang? Kenapa tidak dilanggengkan kekuasaan? Nah, semua partai politik ingin melanggengkan kekuasaan supaya apa yang jadi misi politik mereka bisa jalan. Iya, cuman semua partai politik cita-cita tertingginya juga mau jadi presiden, Bang. Golkar mau jadi presiden, P3 jadi presiden. Masa mereka puas dengannya cuma menteri? Daripada beginilah ya, partai politik itu juga akan mengukur. Akan mengukur. Mungkin nggak ini, mungkin nggak ini, mungkin. Nah, ada kekuatan yang luar biasa. Udahlah ini aja, jatahnya dapat semua. Karena melihat kalau memang kemarin, kenapa partai itu bergabung koalisi sama-sama? Kalau hanya kan pingin dapat kursi saja, kenapa dia tidak membangun dari luar saja supaya bisa jadi presiden nantinya? Kenapa harus jadi anak buahnya presiden, jadi menteri yang dikejar? Nah, seperti itulah. Karena politisi kita itu saya melihat sekarang, terutama mohon maaf elitnya ya, elit itu pingin saat dia jadi jadi elit partai ya, kenapa tidak saya ambil jadi menteri dulu? Bukan bicara jauh ke depan, bukan bicara menyiapkan bangsa ini untuk landing pada masa yang datang. Jadi semuanya sekarang cari aman ya, asal dapat posisi ya, tidak cari apa ya. Oke, kalau Partai Umat sekarang melihat konstelasi politik sekarang gitu kan, ini kan orang mau 2024 ya, mau apa lagi gitu kan. Udah nampak nggak calon-calon yang mau diusung? Tentu kalau Partai Umat, saya kira kami belum sampai ke situ. Iya kan, nggak gini Bang. Oke, terlalu dini bicara ini ya, jauh ya. Cuma ini kan salah satu strategi juga. Kalau nanti memang tepat orangnya sekarang disebut, itu menguntungkan Partai Umat loh Bang. Misalnya si A, nah, ya sekarang elektabilitasnya tinggi, survei dan sebagainya. Kalau tepat, itu malah menguntungkan apa? Karena orang juga tergantung sosok pemilih kita kan sosok. Oh, kita dukung Partai Umat karena dia milih si A, kayak gitu Bang. Jadi kita mencoba membangun politik itu bukan karena sosok lagi. Ke depan kita mencoba menawarkan kepada masyarakat nilai-nilai perjuangan yang kita. Makanya kalau kita ikut karena yang kita tawarkan itulah ini loh perjuangan kami, ya. Tegakkan lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Itulah perjuangan kami, tagline kami. Nah, itu yang kita jual kepada masyarakat. Jadi bukan sosok presiden, ya, bukan sosok calon presiden. Nah, kenapa itu? Supaya politik bangsa ini berkarakter sampai ke depan, ya. Tidak lagi karena persoalan sosok itu. Nah, karena persoalan sosok itu kadang-kadang yang membuat karakter politik kita berubah-ubah, sehingga partai politik itu disetir oleh sosok itu nantinya. Bukan karena ini loh nilai yang kami perjuangkan. Jadi mestinya sosok itu harus masuk ke sini. Nah, dia harus menyesuaikan ini. Nah, inilah akan kita dorong. Yang kita yakini bisa membawa nilai perjuangan yang kita bawa itu, dia yang bisa melaksanakan. Itu yang kita cari. Bukan kita menumpang ke dia. Bukan kita ikut dengan apa yang menjadi pikiran dia, tidak. Tapi pikiran partai politik itulah menurut pendapat kami lah pikiran besar yang dipikirkan oleh banyak orang, dan dia harus berada di situ. Iya, tapi sekarang ngeri-ngeri sedap juga apa tadi, seperti tagline tadi, melawan kezaliman, melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Ini kalau tidak hati-hati nanti bisa terseret kemana-mana. Ada undang-undang ITE loh Bang, kalau menyampaikan kritik tidak jelas dan tidak nanti jadi gini, kalau Partai Umat ini kalau memang itu tagline-nya,
saya melihat Bang, ini harus juga punya tanggung jawab mencerdaskan bagaimana menyampaikan kritik. Kalau enggak orang banyak masuk penjara nanti menyampaikan kritik apa? Oh ini zalim, ini tidak adil. Ini tanggung jawab Partai Umat juga nanti ke depannya, gitu, karena jadi tagline-nya kemana-mana, mau disebut kemana-mana. Gitu. Oh iya. Sesuatu kan kita pikirkan, ya. Nah, kadang-kadang berjuang itu pasti ada risikonya kan, ya. Apalagi kekuasaan itu begitu kuat sekarang, ya. Nah, lebih kuat kata Pak Amin lebih kuat daripada rezimnya Orde Baru. Jadi sekarang lebih kuat. Nah itu, siapa yang berani? Kita memang berpolitik harus punya keberanian, ya. Karena namanya kita memperjuangkan ketidakadilan kan, ya. Memperjuangkan kezaliman. Bagi yang pihak lain belum tentu zalim itu kan, ya. Yang penting mereka berkuasa, ya akan dimatikan. Dan itulah konsekuensi saya kira berpolitik, ya. Nah, selama kita paham, tentu kita akan berada pada koridor undang-undang, ya. Mengkritik itu pada koridor undang-undang tentu tetap seperti itu, ya. Tapi kadang-kadang sudah undang-undang juga bisa ditangkap-tangkap juga kan. Iya. Abang tadi bicara tidak akan bergantung kepada sosok, tapi dari tadi Bang bicara soal Amin Rais terus. Ya. Inilah pemikir kita, kunci kita. Pak Amin ini bukan ya sosok Pak Amin, ya saya kira inilah yang menjadi pemikiran kenapa lahirnya Partai Umat, ya. Bergantung kepada beliau karena beliau pemikiran-pemikiran. Kita bukan Pak Aminnya. Tapi kita pemikiran Pak Amin Raisnya itulah kita bergantung. Karena pemikiran beliau begini, nah kita menjadikan Pak Amin bukan karena sosok Amin Raisnya, tapi sosok pemikiran Amin Rais itulah yang menjadi tempat kita bergantung. Beliau beberapa hal ada yang offset juga, kadang kontroversi juga Pak Amin ini kan. Beberapa dalam tanda kutip ada yang dibully juga statement-statement beliau. Ya saya kira hampir semuanya dibully. Ya, apa yang berbeda dibully, ya. Gitu. Jadi memang itu sudah menjadi apalagi zaman sekarang kan buzzernya luar biasa katanya, dapat uang dan segala macam. Kan ada pengakuan juga buzzer itu, ya. Mereka sudah terima uang, ya mereka harus bekerja. Ya, bully ini ya karena terima duit, ya harus dibully. Jadi itulah salah satunya yang tidak bagus juga, ya. Tapi begitulah demokrasi kita. Partai Umat sudah punya buzzer? Nah, ada buzzer Partai Umat. Iya, maksudnya. Tidak, tapi sekarang gini Bang, ini kan eranya digital, eranya media sosial, eranya dunia online gitu kan. Itu kan semuanya harus serba viral, harus diviralkan gitu. Termasuk perbincangan kita ini kalau tidak viral, ya tidak dilihat orang juga sebetulnya kayak gitu kan. Nah, terus ya Partai Umat harus bisa juga memviralkan diri, tapi yang positif tentunya. Ya saya kira dengan undangnya saya ini kan sudah menjadi buzzer Partai Umat juga nih. Gitu. Kalau padang kita tidak memviralkan kan ini juga mudah-mudahan saya diundang juga orang ingin tahu Partai Umat juga banyak, ya. Nah, tentu juga akan dibaca, dilihat dan ditonton. Nah, tentu kita yang pasti setiap kita pahamlah sekarang media sosial itu sangat penting, ya, untuk kampanye segala macam. Nah, semua kader-kader juga akan melakukan itu. Ya, kader kan saat wawancara ini saya kira nanti juga kader-kader akan membagikan kemana-mana. Nah, seperti itu. Dan tidak perlu kita membuat secara khusus menjelekkan, tapi kita akan sampaikan nilai-nilai perjuangan yang kita lakukan. Lebih baik seperti itu sebenarnya. Partai Umat punya hubungan dengan Muhammadiyah? Ya, hubungan saya kira hubungan tidak ada hubungannya. Tapi kan kebanyakan di Partai Umat banyak Muhammadiyah, terutama Pak Amin Rais lah mantan ketua umum Muhammadiyah, dan saya juga mantan ketua pemuda Muhammadiyah. Nah, Pak Dasri Ilyas sebagai PIC Sumbar bersama saya pernah ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah. Jadi karena Muhammadiyah ormas yang kita lahirkan sana, dan perjuangannya sama, amal ma'ruf nahi mungkar kan, ya. Nah, perjuangan sama, sehingga ya tentu secara perjuangan sama, cuma bedanya Muhammadiyah adalah perserikatan atau ormas, sementara kita adalah politik, ya. Muhammadiyah tidak mengejar kekuasaan, tapi partai politik tentu untuk kekuasaan. Harus wajib seperti itu. Oke, 2024 target Partai Umat Sumbar apa? Seperti apa? Ya tentu kita lolos saja udah itu aja atau gimana Bang? Kalau Partai Umat Sumbar saya kira kita mentarget untuk menang lah, ya. Menang 2024 dengan 3 tahun bekerja. Ya sama saja kan. Partai lain juga seperti itu.
Ya. Ya, tapi kan mereka udah lama juga, mereka ada yang duduk juga. Ya makanya kerja kita harus lebih keras pada dia. Nah, kerja kita lebih keras, artinya mungkin berbeda kadang-kadang ya. Ya. Nilai yang kita bawa itu lebih pada nilai perjuangan. Nah, nilai perjuangan. Dari semua kader itu kan ada nilai-nilai perjuangan yang, ya, apalagi kita bawakan berpolitik itu bukan untuk dunia. Tapi berpolitik itu untuk akhirat. Nah, jadi apabila kita berpolitik untuk akhirat, ya dunianya sudah terbawa. Jadi lebih jauh jangkauan kita. Ya. Nah, inilah akan membuat kader umat akan bekerja keras untuk memenangkan, sehingga menjadi apa yang menjadi nilai perjuangan kita itu kan bisa kita wujudkan di Sumatera Barat. Oke. Semoga nanti Partai Umat ini memang eksis dan maju yang besar ya, Bang. Oke, silakan Abang sampaikan terakhir kepada apa yang bisa Bang tawarkan sebagai orang Partai Umat ke masyarakat Sumatera Barat, mungkin terakhir. Nah, saya sebagai Ketua TP3 Umat Sumatera Barat tentu mengajak masyarakat Sumatera Barat bersama-sama Partai Umat lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih, Bang. Oke, dengan tadi ajakan beliau, tapi tentunya masyarakat Sumatera Barat tentu bisa nanti mericek lagi, melihat lagi, dan mengevaluasi lagi, lalu melihat lagi bagaimana Partai Umat ke depan. Pilihannya ada di masyarakat semuanya. Saya tutup diskusi kali ini dengan sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.